Please welcome di Dejavu Channel. Manga Jujutsu Kaisen chapter 142 telah resmi dirilis. Chapter 142 kali ini sangat mengejutkan. Pertama, kita diperlihatkan Choso hampir mengalahkan Naoya Zenin setelah sebelumnya Choso sangat diremehkan hingga membuat Naoya tampak berantakan dan babak belur dihajar Choso. Kemudian datangnya Yuta Okkotsu yang sedang menenteng Itadori Yuji yang telah tak sadarkan diri. Wow, sangat memilukan keadaan Itadori setelah baku hantam dengan Yuta. Ternyata Yuji Itadori benar-benar kalah. Oke, mari kita simak detailnya bersama-sama. Hal apa saja yang akan terjadi di chapter kali ini? Apakah Choso dan Yuji dapat mengalahkan musuhnya yaitu Naoya Zenin dan Yuta Okkotsu? Oke, mari kita simak. Let's check it out. Chapter dimulai dengan judul Punggung Sang Onisan. Choso berkata di dalam hatinya, "Aku adalah kakak tertua dari 10 bersaudara," ujar Choso dengan wajah serius. Naoya Zenin kesal karena pertanyaannya tak digubris oleh Choso. Malah Choso kembali berusaha menyerang Naoya. Wush wush swing wing. Mereka saling menyerang dan menghindar. Naoya Zenin mulai menyadari rahasia dari teknik kutukan Choso. Dia bergumam di dalam hati. Jadi begitu, dia beradaptasi pada teknik kutukanku. Naoya juga menganalisa salah satu teknik kutukan Choso yang bernama Flowing Red Skill. Teknik kutukan yang dapat meningkatkan penglihatan dinamis visualnya untuk mengimbangi kecepatan Naoya Zenin. Dan tiba-tiba dengan kecepatannya Naoya memukul Choso. Pum pum pak. Telak terkena di perut Choso. Naoya tersenyum sambil berkata, "Sayangnya aku harus bergerak sebelum kau sempat membalas seranganku." Di sini kita diperlihatkan bahwa Naoya dengan teknik kutukannya sangatlah cepat. Bahkan Choso yang sudah menggunakan teknik kutukan penglihatan super pun masih tak berdaya di hadapan Naoya Zenin. Darah mulai mengalir dari perut Choso. Sebelum sempat Choso memulihkan kondisi tubuhnya, Naoya Zenin sudah siap akan menyerang kembali dengan sebilah pisau senjata khusus sambil berkata, "Kau tangguh, jadi aku harus memakai ini." Naoya sepertinya telah menghargai Choso. Dengan ungkapan demikian, secara tidak langsung Naoya mengakui kekuatan dari Choso. Naoya Zenin mengoceh dan menggerutu tentang keluarganya sambil bercerita kepada Choso. Choso bertanya, "Apa kau membenci mereka?" "Para saudaramu itu," ujar Choso. Naoya Zenin menjawab, "Ya, itu benar." Choso prihatin terhadap keadaan Naoya Zenin sembari berkata, "Mungkin saja kau jadi dirimu yang sekarang berkat saudara-saudaramu itu." Naoya bingung terhadap Choso karena berkata seperti itu. Naoya berpikir yang dikatakan Choso merupakan hal yang menjijikkan. Di panel ini kita diperlihatkan pertarungan antara dua prinsip persaudaraan yang saling bertolak belakang. Choso yang lebih mementingkan saudara, sedangkan Naoya yang sama sekali tidak peduli dengan saudaranya. Kemudian Choso berteriak, "Tetapi walaupun begitu, aku harus tetap berjalan di depan adik-adikku. Karena itu aku kuat," ujar Choso dengan lantang. Akhirnya di sini kita diperlihatkan beberapa hal menarik. Naoya Zenin yang kaget melihat Choso masih hidup setelah mengeluarkan banyak darah. Naoya sepertinya lupa kalau Choso bukan manusia melainkan roh kutukan. Choso merupakan dead painting yang terbuat dari presentase arwah kutukan dan manusia, jadi tidak akan mati walaupun kehabisan banyak darah. Kecuali kehabisan energi kutukan baru bisa membuat Choso mati. Choso pun mengeluarkan teknik kutukannya. Salah satu teknik kutukan Choso dengan mengeluarkan banyak darah agar dapat menutupi dirinya. Naoya Zenin tetap berpikir bahwa Choso tidak akan dapat menyerangnya karena sedang sekarat.
karena kehabisan darah, dan secara tiba-tiba Choso sudah muncul di samping Naoya Zenin dari salah satu pintu sembari mengeluarkan serangan ke arah Naoya Zenin. Ciu, serangan Choso yang mirip anak panah hampir mengenai Naoya Zenin. Ternyata Choso mengeluarkan banyak darah tadi merupakan salah satu siasat agar dapat menyerang Naoya. Dapat disimpulkan bahwa Choso juga cerdas. Choso tidak tinggal diam setelah serangan pertamanya gagal. Dia pun menendang Naoya, tapi serangannya masih sempat diblok oleh Naoya. Darah yang menempel pada celana Naoya mengeras dan membuat Naoya Zenin tidak dapat bergerak. Skakmat, ujar Choso. Choso menyerang dengan teknik kutukannya yang baru. Di sini kita diperlihatkan setelah pertarungan sengit yang sangat lama, Choso masih menyimpan salah satu teknik kutukan yang sangat kuat. Teknik kutukannya yang bernama Supernova yang telah ia sempurnakan selama 150 tahun. Serangan itu telak mengenai Naoya Zenin. Naoya Zenin pun hampir tumbang dibuat oleh Choso. Tapi kemenangan Choso ditutup dengan hal yang menyedihkan. Tiba-tiba Yuta telah berdiri tepat di belakangnya sembari menenteng Itadori Yuji. Wus wus plak puk. Dengan sangat cepat Yuta Okkotsu menyerang Choso, bahkan sampai Choso tidak sempat merespon serangan tersebut. Choso pun tersungkur. Yuta meledek Naoya sambil berkata, "Naoya-san, kau terlihat menyedihkan." Wow banget betapa kuatnya Yuta Okkotsu. Bahkan setelah bertarung dengan Itadori Yuji, dia nampak tidak kelelahan sama sekali. Chapter pun bersambung. Bagaimana nasib Choso dan Itadori Yuji selanjutnya? Oke, kita simak bersama-sama minggu depan. Tetap di Deja Vu Channel. Arigatou gozaimasu. Thank you for watching. Sekian pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 142 kali ini, ditutup dengan kekalahan Itadori dan Choso. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.